Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah Adina dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi yang saya dapatkan dalam kegiatan FLO 2022 pada hari Kamis 26 Januari 2023, yaitu materi tentang Introduction to English Speech. Nah, pembahasan yang pertama yaitu types of speech, yaitu jenis-jenis dalam speech. Menurut Stephen E. Lucas, semoga pronunciation-nya benar ya, itu ada 4 itu ada 4 jenis speech. Yang pertama ada informatif, persuasif, special occasions, dan kompetisi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada informatif, yaitu speech yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Bisa informasinya tentang berita terkini, isu global, kemudian bisa juga tentang ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada speech yang bersifat persuasif, artinya adalah untuk mengajak para audiens. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, motif dari speech persuasif itu adalah untuk mengajak para pendengar itu untuk melakukan suatu aksi atau menyamakan suatu pemahaman, seperti itu. Lalu, yang ketiga ada special occasion. Nah, special occasion itu adalah suatu, artinya itu adalah acara khusus. Jadi speech-nya itu dilakukan dalam kegiatan acara khusus, seperti contohnya pada acara ulang tahun, wedding, pesta pernikahan, ataupun bisa juga speech yang dilakukan dalam acara khusus seperti pemakaman, seperti itu. Biasanya yang melakukan speech di pemakaman itu bagi kaum Nasrani, seperti itu. Sebelum jenazah itu dimakamkan, ada saudara-saudara yang melakukan speech di atas mimbar, seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah speech tentang kompetisi. Nah, dari katanya saja kompetisi, jadi speech-nya itu dilakukan untuk berkompetisi. Berpidato secara individu biasanya minimal dilakukan selama 5 menit. 5 menit dengan topik atau temanya itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi para speakernya ini para orang yang berkompetisi dalam speech kompetisi itu sudah tahu temanya, topiknya itu seperti apa, dan sudah disiapkan apa saja sih bagian-bagian pada saat ingin melakukan speech. Nanti setelah ini kita akan bahas bagian-bagian dalam speech kompetisi. Nah, dan tentu saja dalam speech ini menggunakan bahasa Inggris karena kita sedang mempelajari tentang English speech. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, tadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, tadi types of speech menurut Stephen E. Lucas ada 4 ya, yaitu speech informatif, speech persuasif, speech special occasions, dan terakhir adalah speech kompetisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang how to form a speech. Bagaimana sih caranya untuk membuat teks untuk speech English. Nah, caranya gampang banget nih, teman-teman. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan topiknya. Tadi kan yang udah saya bahas di awal, yaitu saat ingin mengikuti perlombaan speech
pasti semua peserta sudah mengetahui nih topiknya apa sih yang akan dibahas, seperti itu. Jadi untuk membuat teksnya tentu saja harus mengetahui topik yang akan diberikan informasi kepada yang lainnya untuk di speech gitu. Nah, yaitu menentukan topiknya apa sih. Lalu yang kedua, mencari informasi tentang topik tersebut. Saat kita sudah tahu nih title judulnya apa, tentu saja kita harus tahu isi dari si topiknya tuh apa aja, bagian-bagiannya A, B, C, D, E gitu. Lalu selanjutnya kita harus menentukan nih main idenya, dan kita buat paragraf-paragraf dari si main idea atau topik pembahasannya. Dan yang terakhir, setelah kita tentukan topiknya, lalu kita mencari informasi tentang si topiknya, lalu yang terakhir adalah menentukan pokok utama atau gagasan utamanya, lalu kita sampai pada akhir, yaitu final text yang akan dilakukan speech-nya, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, bagaimana cara membuat teks dalam untuk English speech, seperti itu. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana membuat teksnya, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyampaikan teks tersebut, bagaimana untuk speech-nya, seperti itu. Sebelumnya aku mau ngasih informasi terlebih dahulu nih, pengetahuan lebih tentang bagaimana public speaking. Nah, speech itu berarti kan berhubungan bagaimana kita public speaking, betul ya? Betul. Nah, aku mau kasih sedikit ilmu tentang bagaimana public speaking yang baik dan benar. Nah, ini tuh namanya teori Mehrabian. Kenapa teori Mehrabian? Karena yang menemukan itu namanya Mehrabian. Nah, itu ada 3 poin utama, yaitu tentang visual, vokal, dan verbal. Jadi teori Mehrabian itu singkatnya bisa kita sebut sebagai 3V. Nah, visual 55%, vokal itu 38%, dan verbal itu 7%. Wah, kenapa visual lebih besar poinnya, yaitu 55%? Karena saat pertama kali kita masuk ke mimbar ataupun ke depan audiens ataupun ke depan juri, itu yang paling pertama itu adalah yang dilihat adalah penampilannya kita, sikap kitanya, gestur kitanya, seperti itu. Tapi dalam kompetisi English speech itu menjadi nilai tambah, namun poin lain dari bahasa pronunciation itu juga menjadi nilai utama, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu nih gimana sih cara public speaking yang baik dan benar, kita masuk ke struktur dalam speech. Nah, penasaran kan? Nah, yang pertama itu ada opening. Nah, openingnya itu kita harus memilih sesuatu yang menarik attention para audiens gitu. Gimana sih caranya? Oke, gimana sih caranya untuk menarik perhatian para audiens saat kita ingin melakukan English speech? Nah, kita bisa menggunakan opening dengan cerita gitu. Jadi memberikan cerita kepada audiens yang berhubungan dengan apa yang akan nantinya kita informasikan, apa yang nantinya materi kita yang akan kita speech, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan memberikan fakta-fakta yang menarik tentang informasi yang akan kita sampaikan. Lalu juga bisa dengan quotes, ya kan, quotes yang indah, yang memotivasi, tentu saja masih dengan berhubungan dengan materi yang akan nantinya kita sampaikan. Bisa juga dengan suatu question, pertanyaan yang membuat para audiens itu
tertarik untuk mendengarkan speech kita untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saat opening kita berikan, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah body atau body language kita saat menyampaikan speech, seperti itu. Body language saat menyampaikan English speech. Lalu yang ketiga adalah closing. Nah, closingnya ini harus yang berpower juga, karena kita berharap setelah kita memberikan menyampaikan speech di depan banyak audiens, kita mengharapkan kesan yang bermakna, kesan yang baik dalam penutupan speech kita, betul ya? Nah, kita bisa mulai dengan conclusion atau dengan harapan, seperti itu. Kita rangkum speech yang tadi kita bahas, lalu kita berikan harapan. Seperti ini contohnya, misalnya diharapkan dari teman-teman bergabung dalam seminar ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat, seperti itu. Lalu berikan quotes lagi, bisa quotes untuk penutup dalam speech yang powerful, yang berhubungan banget nih sama audiens saat itu, yang tentunya balik lagi saya tegaskan harus tetap berhubungan dengan materi yang kita sampaikan, seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang Oke. Sebelum kita melakukan English speech, tentu saja kita harus memahami dengan baik terkait dengan language, ya. Kan English speech berarti berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, kita harus menguasai bahasa Inggris itu sendiri. Lalu kontennya yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan, konten dari isi materinya harus kita betul-betul pahami, bukan hanya menghafalnya saja, seperti itu. Bisa dengan memperbanyak wawasan ilmu dengan membaca gitu. Jadi tidak terfokus dengan teks yang kita bikin. Kalau seandainya mengalami blank saat menampilkan speech kita, seperti itu. Kemudian juga kita tentu saja harus mengetahui audiens kita. Apakah audiens kita itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak remaja, seperti itu, atau orang tua, nenek-nenek, seperti itu. Kita harus mengetahui audiens kita. Jangan kita banyak bicara terus, tapi ternyata pembicaraan yang kita sampaikan itu terlalu berat untuk dipahami oleh anak-anak, misalnya gitu. Nah, walaupun English speech berarti harus menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami, seperti itu. Nah, untuk pronunciation dalam English speech itu tentu saja harus dengan artikulasi yang jelas agar tersampaikan artinya, maknanya dengan baik. Nah, intonasinya juga penting nih. Nggak bisa kita ngomong English speech cepet-cepet gitu, agar para audiens itu bisa memahaminya dengan sebaik mungkin, seperti yang kita harapkan. Oke, teman-teman, jadi tadi bisa disimpulkan ya dari pembahasan saya tentang Introduction to English Speech, yaitu types of speech, yaitu jenis tentang speech yang dipaparkan oleh Stephen E. Lucas. Ada 4 speech, yaitu informatif, persuasif, special occasion, dan kompetisi. Kemudian juga ada how to form a speech, bagaimana kita menyusun teks untuk speech English, seperti itu. Lalu tadi saya juga menambahkan sedikit informasi bagaimana public speaking, poin-poin penting dalam melakukan public speaking. Ada 3 V,
teori Mehrabian, visual, vokal, dan verbal. Kemudian juga tentang speech struktur dalam menyampaikan speech, yaitu ada opening, harus menggunakan opening yang berkesan gitu ya, yang bagus, yang membuat audiens itu interest. Terus kedua ada body language, bagaimana body language kita bermain saat menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang terakhir tentu saja ada closing, bagaimana kita menutup speech English kita. Boleh menggunakan quotes yang membuat kesan penutup yang baik untuk para audiens. Seperti itu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi para penonton. Sekian dari saya, Maisara Adiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah Adiana dari FITK PBI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organization, plenary technique. Materi yang saya dapatkan dari kegiatan FLO Indoor pada hari Kamis 26 Januari 2023. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu nih yang dasarnya, yaitu tentang pengertian dari sidang. Pengertian dari sidang sendiri merupakan suatu pertemuan formal, suatu organisasi, guna membahas masalah tertentu dalam upaya atau dalam tujuan akhir, yaitu menghasilkan keputusan yang keputusannya itu dijadikan sebagai ketetapan atau kebijakan. Nah, itu dia penjelasan dari sidang. Mudah dipahami ya. Nah, kita lanjut, yaitu macam-macam sidang. Saya akan menjelaskan 3 macam sidang. Yang pertama adalah sidang pleno. Sidang pleno itu disebut juga dengan sidang pendahuluan, yaitu tujuannya untuk menetapkan jadwal ataupun tata tertib. Yang kedua, ada sidang komisi. Sidang komisi ini adalah sidang yang terbatas, yang hanya bisa diikuti oleh anggota komisi saja. Tujuan dari sidang komisi yaitu pematangan materi yang akan diplenokan kembali gitu. Nah, yang ketiga adalah sidang paripurna atau disebut juga dengan sidang akhir. Nah, tujuan dari sidang paripurna sendiri adalah untuk mengajukan kembali hasil sidang dari pembahasan sidang sebelumnya gitu. Jadi sifatnya adalah penegasan kembali hasil sidang yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam persidangan tentu saja ada yang mengawasi, ada yang bertugas. Yang pertama adalah tugasnya ada memimpin jalannya sidang, atau dalam persidangan itu disebut dengan presidium 1. Nah, ada lagi yang bertugas dalam sidang disebut presidium 2, yaitu pemantauan peserta sidang agar berjalan dengan tertib dan semestinya. Yang ketiga ada presidium 3, yaitu bertugas sebagai sekretaris sidang, mencatat hal-hal poin-poin yang terjadi dalam sidang. Jadi dalam persidangan ada 3 presidium: pemimpin sidang, pemantau peserta sidang, dan yang ketiga adalah sekretaris sidang. Oke, sampai sini mudah dipahami ya. Tadi ada 3 macam sidang, yaitu sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna. Dan juga ada 3 yang bertugas dalam sidang, yaitu presidium 1, presidium 2, dan presidium 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut
ke pembahasan selanjutnya tentang sidang. Oke, tadi kita udah bahas ya 3 presidium dan tugasnya apa aja. Nah, sebagai seorang presidium tentu saja ada syaratnya, bukan orang sembarangan yang bisa menjadi presidium. Yang pertama, syaratnya adalah memiliki pengetahuan yang cukup tentang persidangan. Yang kedua, peka terhadap situasi. Dan yang ketiga, mampu mengontrol emosi. Kenapa? Karena dalam suatu persidangan tentu akan ada yang namanya adu argumen dari kedua belah pihak. Maka seorang presidium harus memiliki pemikiran yang netral, tidak berpihak kepada salah satu organisasi. Seperti itu. Nah, selain presidium, ada juga nih yang dalam persidangan, peserta dalam persidangan, yaitu ada yang disebut peserta penuh atau disebut juga dengan utusan, yaitu pihak yang terkait langsung dengan organisasi atau bisa disebut juga dengan pengurus atau anggota penuh dari suatu organisasi. Peserta penuh atau utusan ini memiliki haknya nih dalam persidangan. Yang pertama adalah hak untuk berbicara, yaitu menyampaikan ide-idenya. Lalu hak yang kedua adalah hak suara, yaitu memiliki hak penuh dalam pemilihan keputusan dalam persidangan. Yang ketiga adalah hak memilih, yaitu pemilihan setelah suara diberikan. Yang ketiga adalah hak untuk dipilih, seperti itu. Nah, selain ada presidium, ada peserta penuh, yang ketiga ada peninjau. Peninjau ini disebut juga dengan pihak yang tidak terkait langsung dengan organisasi, atau bisa disebut juga sebagai orang yang hanya diundang dalam persidangan. Nah, haknya si peninjau ini hanya memiliki hak untuk berbicara saja, tidak seperti peserta penuh yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Oke teman-teman, jadi dari yang tadi saya jelaskan ada 3 kelompok agar suatu persidangan bisa berjalan. Yang pertama adalah Presidium 1 sebagai pemimpin jalannya sidang, Presidium 2 sebagai pemantau jalannya sidang, dan Presidium 3 sebagai sekretaris dalam sidang. Kemudian ada kelompok utusan atau peserta penuh, yaitu anggota dari suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah peninjau, yaitu orang luar dari organisasi yang diundang dalam suatu persidangan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang sidang, yaitu istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama ada yang disebut dengan skorsing. Nah, skorsing itu apa sih? Skorsing itu merupakan suatu istilah untuk penundaan sementara jalannya suatu persidangan. Yang kedua ada lobby atau kompromi, disebut juga dengan obrolan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan di suatu persidangan. Yang ketiga ada interupsi atau penjelasannya adalah memotong pembicaraan lawan. Lalu yang keempat ada deadlock atau disebut juga dengan jalan buntu. Hal tersebut terjadi jika dalam suatu persidangan tidak didapatinya jalan keluar setelah dilakukannya musyawarah. Lalu selanjutnya ada walkout atau keluar persidangan. Suatu kelompok peserta persidangan keluar dari persidangan karena tidak setuju terhadap keputusan yang telah diputuskan. Lalu ada voting, yaitu upaya untuk mengambil keputusan berdasarkan suara atau pilihan terbanyak peserta persidangan. Selanjutnya ada yang disebut dengan PK. PK itu adalah singkatan dari peninjauan kembali,
yaitu mereview keputusan sebelumnya yang telah disepakati bersama guna atau bertujuan untuk diadakannya pembatalan atau perubahan. Lalu ada kasasi, yaitu upaya dalam pengadilan untuk membatalkan suatu putusan yang sudah disepakati karena ada satu pihak yang merasa bahwa hakim dalam suatu persidangan itu bertentangan dengan hukum. Lalu ada mediasi, yaitu cara untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, untuk menjelaskan bahwa keinginan dari kedua belah pihak itu seperti apa saja, yang dibantu oleh yang disebut itu mediator. Nah, biasanya mediasi ini dilakukan pada sidang perceraian seperti itu. Lalu yang terakhir ada banding. Nah, banding ini biasanya dilakukan jika suatu persidangan keputusannya itu sudah ketok palu. Nah, salah satu pihak bisa melakukan banding, yaitu guna untuk menentang karena tidak puas dengan hasil keputusan yang diambil dalam pengadilan negeri seperti itu. Jadi ada peninjauan kembali atau PK, kasasi, banding, lalu ada skorsing, ada lobby, deadlock, walkout, voting. Oke, tadi kan ada yang namanya quorum ya. Nah, quorum itu adalah salah satu dari istilah dalam persidangan juga nih. Nah, quorum itu juga punya syarat-syaratnya. Yang pertama, apabila kalau persidangannya mau dikatakan sah atau quorum itu harus dihadiri sekurang-kurangnya satu dari peserta yang terdaftar pada panitia gitu. Nah, terus yang kedua, setiap keputusan didasarkan atas musyawarah mufakat. Jika tidak berhasil diambil, maka melalui suara terbanyak dari peserta yang hadir di persidangan. Itu tadi syarat dari istilah quorum. Terus ada satu lagi nih, syaratnya agar suatu persidangan itu dinyatakan quorum. Nah, atau sah gitu bila dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak terjadi suara yang seimbang nih. Jadi udah dilakukan voting nih, tapi jumlah hasil suaranya itu 50-50. Nah, maka dilakukan lobbying sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Tadi lobbying kan penjelasannya yaitu adalah musyawarah mufakat kembali karena tidak ditemuinya kesepakatan kayak gitu ya guys. Jadi itu dia istilah-istilah dalam persidangan, juga penjelasan syarat suatu persidangan dinyatakan quorum. Dalam istilah-istilah persidangan yang harus diketahui harus diketahui oleh para presidium dalam persidangan agar persidangan itu bisa berjalan dengan lancar dan semestinya. Nah, masih banyak lagi istilah-istilah dalam persidangan yang bisa kita temui di internet seperti itu untuk sebagai pembelajaran kita semua jika nanti suatu kedepannya kita dalam berorganisasi perlu adanya persidangan atau bisa disebut dalam lingkup kecilnya adalah musyawarah di dalam organisasi untuk mendapatkan suatu keputusan yang akan nantinya menjadi sebuah ketetapan atau kebijakan agar suatu organisasinya itu berjalan dengan lancar dan semestinya. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan tentang sidang. Seru ya materinya, teman-teman bisa cari lebih lanjut di internet, YouTube, ataupun bisa tanya ke guru atau teman-teman yang lain untuk bertukar pikiran. Kita review secara singkat, oke? Nah, sidang itu adalah
perkumpulan formal suatu organisasi untuk mendapatkan suatu putusan. Nah, macam-macam sidang tadi ada 3. Ada yang saya jelaskan ada 3, yaitu sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna. Lalu ada yang bertugas dalam sidang. Yang bertugas dalam sidang itu ada presidium. Presidium 1 sebagai pemimpin sidang, presidium 2 sebagai pemantau sidang, dan presidium 3 sebagai sekretaris sidang. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan anggota penuh dan juga sebagai peninjau. Anggota penuh itu berarti adalah orang yang memang dari organisasinya, dan peninjau sebagai tamu undangan luar untuk melihat jalannya persidangan. Nah, istilah-istilah sidang juga tadi ada banyak ya. Ada skorsing, lobby, interupsi, deadlock, walkout, voting gitu. Nah, ada satu lagi nih istilah dalam sidang, yaitu ketinggalan nih. Ada namanya quorum atau jumlah minimum anggota yang hadir dalam suatu persidangan. Nah, kalau misalnya jumlah minimumnya itu tidak terpenuhi, maka suatu persidangan itu tidak bisa untuk dilakukan pengambilan keputusan. Seperti itu teman-teman. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya, Maisarah Adiena. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.